Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu Pagi, Bu. Dian. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan meskipun pandemi sekarang mulai berlalu. Jangan lupa untuk memakai masker dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga di rumah. Nah, pagi hari ini Ibu mau membawakan materi mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa makna Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat dalam 5 sila, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, yang pertama, apa sih itu Pancasila? Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu, apa itu Pancasila? Nah, Pancasila dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian Pancasila bahwa Pancasila merupakan isi serta identitas dari jiwa yang dimiliki bangsa Indonesia secara turun-temurun dari berabad-abad tahun lamanya dan hanya terpendam bisu tak berkutik dikarenakan kebudayaan Barat yang menjajah Indonesia pada saat itu. Berdasarkan pada pengertian tersebut, Pancasila bukan hanya menjadi ajaran tentang bernegara dan berbangsa untuk negara saja, tetapi kenyataannya Pancasila itu lebih luas lagi, yakni sebagai ajaran untuk bangsa Indonesia. Bisa disebut Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia yang mendasari segala lambang di Indonesia. Seperti itu. Lalu kita masuk ke sila pertama ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sila pertama. Setiap sila memiliki nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya, seperti sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung dalam Pancasila sila pertama ini adalah nilai ketuhanan yang dapat dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan nilai kepercayaan berarti mengakui dan percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan nilai ketakwaan yang artinya menjalankan kewajiban agama terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita kan tinggal di negara Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, dan beragam perbedaannya ya. Maka dari itu, kita sebagai seorang yang berwarga negara yang baik, kita harus menjalankan toleransi dan menghormati segala macam agama yang ada di Indonesia. Seperti kita juga tidak boleh memilih-milih teman walaupun dia berbeda agama, dan juga kita harus menjaga kepercayaan kita terhadap suatu agama yang kita anut, entah itu anutan kalian sendiri atau memang hanya mengikuti ajaran orang tua saja. Nah, selanjutnya penerapan dari sila pertama yaitu selalu meyakini pernyataan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu ada dan selalu mengawasi semua perbuatan kita di sekolah. Tidak hanya di sekolah ya, bisa di rumah, di lingkungan, di masyarakat. Jadi kalian itu kalau mau melakukan apapun selalu ingat ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Yang kedua, taat melakukan semua kewajiban agama masing-masing di sekolah. Nah, kewajiban agama masing-masing kan sudah kalian ketahui ya, seperti misalkan di agama Muslim kita harus sholat, mengaji, bisa juga zakat, atau memberikan sedekah. Tetapi kalian kan juga masih anak-anak SMP ya, jadi cukup dijaga sholatnya saja untuk 5 waktu. Semoga selalu istiqomah ya, amin. Nah, untuk yang beragama lain bisa mengikuti juga dengan baik. Jangan suka melanggar aturan agama seperti itu. Nah, yang ketiga, senantiasa menghormati serta menghargai ketika ada teman atau guru yang berbeda agama sedang beribadah di sekolah. Nah, misalkan walaupun dalam sekolah itu kalian mayoritas Muslim, tapi kan pasti ada yang beragama lain seperti Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun agama-agama yang dianut. Nah, kalian tuh tidak boleh mencaci, memaki, ataupun mendiskriminasi tentang keyakinan yang mereka anut. Seperti misalkan kalian punya teman beragama Katolik atau Kristen, walaupun mereka berbeda dalam cara berdoanya atau menyampaikan
tentang agamanya, itu juga kalian harus menghormati ya, seperti kita juga dihormati oleh orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya, menghormati serta tidak menjadi pengganggu ketika ada teman yang berbeda sedang melaksanakan ibadah sekolah. Nah, bukan hanya di sekolah, kalian juga bisa menerapkannya di rumah, atau saat kalian bermain, atau misal kalian lagi di mana, terus bertemu sama orang yang berbeda agama, itu jangan didiskriminasi atau dibeda-bedakan, karena kita kan hidup berdemokrasi ya, saling merangkul gitu, jangan suka membuli walaupun ada perbedaan, seperti itu. Nah, selanjutnya sila kedua. Nah, makna lambang sila kedua, rantai emas, adalah bahwa setiap manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu sehingga bisa menjadi satu sistem yang kuat, mengakui serta memperlakukan setiap orang dengan adil, setara sesuai hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, seperti di sila pertama tadi, kita itu harus punya prinsip bahwa memanusiakan manusia. Walaupun kita itu berbeda dengan agama, ras, suku, budaya, tapi kan kita tetap makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal yang sama juga. Jadi kita harus saling menghargai satu sama lain, tidak boleh saling membuli, saling mendiskriminasi, saling memojokkan, karena kan kita mempunyai hak asasi yang sama di Indonesia ini kan sudah ada undang-undangnya juga. Jadi jangan suka kalian membeda-bedakan sama orang yang berbeda sama kalian. Misalkan kalian punya teman yang beragamanya berbeda atau dari suku berbeda, mereka tuh tetap satu sama kita, yaitu sama-sama di Indonesia, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya penerapan dari sila kedua ini yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Nah, kalian tuh nggak boleh banget body shaming sama orang yang mungkin lebih di bawah kalian, entah itu dengan warna kulitnya yang berbeda, dengan agamanya, atau budayanya, itu sangat tidak boleh ya. Kita tuh harus tetap memanusiakan manusia dalam bentuk apapun. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Nah, mencintai ini bukan hanya mencintai sama ayang aja ya, tapi juga harus mencintai sama manusia juga, sama ciptaan Tuhan, hewan, tumbuhan, seperti itu. Yang ketiga, yaitu tenggang rasa dan tepat selera. Nah, tenggang rasa itu kita itu sebagai manusia tuh harus saling merangkul, kita juga harus punya simpati, empati, jangan cuma jadi orang yang cuek, kalau lihat temannya jatuh malah ketawain, tuh nggak boleh ya teman-teman. Kita harus saling membantu, misalkan ada yang kesulitan, seperti itu. Dan yang keempat, tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Nah, yang nomor 4 ini kadang ditemui juga di sekolah-sekolah. Misal ada yang lebih lemah dari kita tuh biasanya suka dibully. Nah, kita harus mengubah mindset kita. Kita tuh tidak boleh membuli orang lain. Tidak boleh merosting orang lain, itu tidak boleh ya teman-teman. Kita harus saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah sila ketiga. Nah, dalam sila persatuan Indonesia tergantung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut ini. Nah, yang pertama, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi atau patriotisme. Selanjutnya, pengakuan terhadap kebinekaan Tunggal Ika dan suku bangsa atau etnis dan kebudayaan bangsa berbeda-beda namun satu jiwa yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa. Dan selanjutnya adalah cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita harus membanggakan apa yang kita punya, seperti budaya, keragaman. Itu adalah kekayaan yang kita miliki dan harus kita jaga seperti itu. Jangan hanya membanggakan produk-produk yang ada di luar saja ya, tapi kan Indonesia juga kaya dengan segala macam kekayaannya seperti itu. Nah, penerapan dari sila ketiga sendiri adalah yang pertama mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, kalian kan tiap hari Senin tuh ada upacara bendera kan, kalian tuh bisa mengikuti dengan baik, dengan tertib gitu, juga menghargai siapapun yang di depan, yang lagi bicara tuh harus dihormati seperti itu. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kalian kan ada program Jumat bersih ya, kalian tuh bisa saling membantu dalam membersihkan lingkungan sekolah. Yang ketiga, tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain.
Nah, kalau kalian tuh ada masalah sama teman tuh langsung dibicarakan aja gimana enaknya, gimana solusinya, jangan malah bilang di belakang terus kalian racunin teman-teman yang lainnya. Kalian tuh nggak boleh seperti itu. Kalau misal ada yang nggak enak atau ada masalah itu langsung dibicarain aja langsung sama orang yang bersangkutan supaya selesai dan damai itu nggak ada masalah lagi selanjutnya seperti itu. Nah, yang keempat, menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budayanya. Nah, yang keempat ini tuh hampir sama sila ke-1 dan sila kedua. Jadi kita tuh harus menghormati siapapun yang ada di sekitar kita, mau dia tuh berbeda, mau dia lebih tua, lebih muda, kita tuh harus ingat prinsipnya tuh memanusiakan manusia gitu. Yang selanjutnya yaitu bangga menjadi warga negara Indonesia. Nah, walaupun kita berada di bangsa yang bisa dilihat mungkin lebih rendah dari negara lainnya, tetapi kita tuh harus bangga dengan kekayaan yang dimiliki Indonesia karena kita tuh tidak di negara lain tuh belum tentu ada kekayaan yang ada di Indonesia seperti itu. Kita juga wajib bangga karena kan Indonesia memperoleh kemerdekaan itu tidak mudah dengan segala macam usahanya, dengan segala tumpah darah yang telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu sila keempat. Nah, sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain, mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Terkadang kita akan menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, namun kita harus menyesuaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Nah, di sila keempat ini mengajarkan kita tuh supaya kita tidak egois. Jadi kan kita, mungkin kalian di murid kelas 8 itu sudah diajarkan untuk berkelompok, mengerjakan tugas kelompok kan. Nah, kalian itu jangan suka memaksakan apa yang ingin kalian ucapkan atau pendapatku tuh harus diterima gitu. Enggak, kita tuh harus menampung dulu pendapat-pendapat orang lain. Jangan langsung pengennya tuh pokoknya aku, jangan jadi yang si paling-paling ya teman-teman. Nah, kan kadang kita punya perbedaan ya sama teman-teman yang lainnya, tapi kadang kalau kita udah habis kerja kelompok nanti dibicarain di belakang. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Kita harus menyamakan pandangan gitu, walaupun kadang kan kita ada bentrok-bentroknya. Justru musyawarah itu ya di situ nilai-nilai keberagamannya, nilai-nilai cara menghormatinya tuh di situ, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penerapannya. Yang pertama, selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi dalam apapun masalahnya, itu jangan suka main hakim sendiri, jangan suka langsung mengeluarkan stigma yang langsung, wah kamu tuh salah, wah ini tuh harus begini, begini, begini. Nggak boleh ya, kita tuh harus diskusi dulu, kita harus musyawarah dulu bersama teman-teman yang bersangkut di situ. Terus yang kedua, menghargai hasil musyawarah. Nah, kalau misalkan kalian dalam satu keadaan harus mengikuti musyawarah dan ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan kalian, tapi kan itu sudah menjadi keputusan final dalam musyawarah tersebut ya. Kalian tuh harus menghormati apapun keputusannya. Kalau misalkan kalian masih merasa mungkin oh ini masih tidak bagus atau masih kurang gimana, itu bisa disampaikan langsung gitu. Jangan malah mencari masalah setelah hasil musyawarahnya itu sudah keluar seperti itu. Yang ketiga, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih. Ya walaupun dalam faktanya wakil-wakil rakyat itu kadang juga memberikan hasil yang kurang maksimal ya kepada kita, tapi kan ya itu adalah pilihan kita seperti itu. Jadi kita harus menghormati dengan baik seperti itu. Kalau misalkan ada kritik dan saran, kita bisa sampaikan dengan baik. Jangan hanya menghujat, jangan hanya mengkritik dengan bahasa yang buruk, tapi kalian tidak bisa memberikan solusi yang baik. Lebih baik kalian itu menghargai saja proses kerjanya seperti itu. Yang keempat adalah berjiwa besar untuk menerima keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah. Nah, seperti poin kedua tadi, kalian itu harus saling menghargai apapun keputusan yang ada di musyawarah tersebut ya. Kalau misalkan walaupun tidak sesuai dengan keinginan kalian, ya itu kan sudah menjadi hasil final dari musyawarah, jadi harus diterima dengan baik seperti itu. Dan yang terakhir, menghormati dan menghargai pendapat orang lain.
Nah, kalau misalkan kalian punya teman yang berbeda pendapat, itu jangan dimusuhi, jangan dibully, jangan disorak-soraki gitu kan. Kalian kan masih anak-anak SMP sukanya anarkis ya. Jangan begitu, kita harus saling menghormati. Oh, misalkan si pendapatnya si A itu gini gini gini. Nah, kalian punya pendapat yang berbeda, itu jangan langsung dibully, wah pendapat kamu tidak baik, pendapat kamu tuh salah begini-begini, jangan. Semua orang tuh punya pandangannya masing-masing, semua orang tuh punya stigmanya masing-masing. Jadi kalian tuh harus saling menghormati, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima dalam Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jangan terdistract dengan kalimat keadilan sosial bagi seluruh yang good looking ya. Enggak, ini seluruh rakyat Indonesia itu memiliki keadilan yang sama ya. Bahwa rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna, yaitu yang pertama, keadilan. Keadilan harus menjadi hak setiap masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sini ialah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu dengan porsinya. Yang kedua, hak dan kewajiban. Adanya wujud penyeimbangan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang ketiga, kerjasama. Saling melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Yang keempat, kedermawanan. Mengembangkan sikap kedermawanan kepada sesama makhluk hidup dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong. Yang kelima yaitu bekerja keras, yaitu membiasakan hidup hemat, sederhana, dan bekerja keras merupakan upaya yang dilakukan agar segenap masyarakat bisa menjalankan perannya sebagai bentuk perubahan sosial. Nah, dari kelima poin ini, kalian tuh bisa membuat kesimpulan ya. Jadi kita itu sebagai warga negara yang baik itu pasti mendapatkan keadilan, kita mendapatkan hak dan kewajiban, kita akan mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban yang telah kita lakukan, seperti itu. Seperti kalian di sekolah, itu kan kalian berhak mendapatkan ilmu, pengetahuan yang baru, mendapatkan sikap yang baik dari guru. Nah, itu guru juga kalian harus ada timbal baliknya dengan melakukan kewajiban. Kalian juga harus berangkat sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas, menghormati guru, menghormati siswa, dan lain sebagainya ya. Jadi ada hubungan timbal balik di sekolah juga, seperti itu. Dan selanjutnya kerjasama. Nah, kalian itu juga harus kerjasama dengan teman-teman kalian, tapi jangan kerjasama pas ulangan juga ya. Yang selanjutnya ada kedermawanan. Nah, kedermawanan ini kalian tuh saling berbagi, jangan jadi orang yang pelit gitu. Jangan jadi orang pelit itu nggak ada gunanya teman-teman ya. Jadi kalian tuh harus suka berbagi, tolong menolong begitu. Nah, yang selanjutnya adalah bekerja keras. Nah, bekerja keras di sini tuh kalau kalian kan masih murid SMP ya, kalian tidak perlu untuk memikirkan untuk biaya-biaya itu nanti aja ya. Jadi bekerja keras tuh kalian kalau misal ada ulangan, ada ujian, kalian tuh ya belajar dengan maksimal seperti itu. Jangan cuman mau nyontek temennya aja, kalian juga harus effort buat diri kalian biar mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Nah, penerapan dari sila kelima yaitu yang pertama, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Jadi kalian tuh jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain seperti itu. Jangan ya, jangan pokoknya. Yang kedua, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, maksudnya di sini tuh kalian tuh mau menolong orang, tapi tuh kalian tuh jangan hanya memberi makannya doang. Kalau misalkan kalian memberi pertolongan tuh kasih umpannya seperti itu agar kalian tuh juga mendapat feedback yang baik. Nah, dia pun juga nggak jadi bergantung sama kalian seperti itu. Kayak misalnya kalian mau ulangan, nah kalian tuh jangan memberi pertolongan dengan ngasih jawaban aja, tapi kalian bisa ngajak kayak, oh ayo kita belajar bareng yuk, oh kamu ada yang belum diketahui nggak, kita bisa diskusi bareng kayak begitu. Terus yang ketiga, selalu menghargai karya orang lain. Nah, setiap karya yang dibuat orang itu pasti punya nilai masing-masing ya, mau karyanya sejelek apapun atau seabstrak apapun. Itu tuh bagi penciptanya itu adalah sebuah mahakarya yang bernilai seperti itu. Jangan suka
plagiasi juga, jangan suka untuk mencemooh karya orang lain gitu. Karena kan kalian tidak tahu itu prosesnya pembuatannya itu bagaimana, kayak gitu. Yang keempat yaitu tidak bertindak semena-mena kepada orang lain. Nah, itu tuh sama-sama dengan sila pertama dan sila kedua tadi. Kita harus tetap memanusiakan manusia. Terus yang kelima, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, di sini kan kita hidup di masyarakat ya, kita harus bersosialisasi, apalagi kalian kan masih anak SMP, nanti kan akan mau masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian yang mau mungkin yang mau masuk ke ranah IPS gitu. Kalian tuh harus mengembangkan sikap yang sosialnya tuh tinggi. Tapi juga walaupun anak IPA tuh jangan individualis ya. Kalau gitu kita kan harus mencerminkan gotong royong gitu. Kalau kalian masih hidup di kampung kan tahu kalau kita misal ada hajatan nih, pasti kan tetangga-tetangga kita tuh pada ngumpul, kayak memberi bantuan, mengasih apa ya, bukan walaupun tidak bisa memberikan uang, tapi kan mereka bisa memberi bantuan tenaga seperti itu. Nah, kalian tuh jangan menjadi individualis dalam masyarakat. Karena kan namanya hidup itu semua tuh timbal balik. Kalau kalian memberi yang baik, pasti kalian juga akan dapat yang baik begitu. Kalau misal kalian lagi dapat musibah, itu yang paling akan membantu kalian tuh kadang bukan keluarga sendiri, tapi itu orang lain gitu. Jadi tetap menjadi pribadi yang baik dimanapun dan kapanpun. Tapi jangan berharap untuk selalu diberikan feedback yang baik juga. Kalian itu mau memberikan hal yang baik itu, yaitu tulus dari hati gitu. Karena yang namanya kebaikan itu akan muncul bukan hanya dari orang yang kamu bantu aja, tapi tuh dari banyak orang seperti itu ya, anak-anakku semua. Nah, ini sudah masuk sesi terakhir dari pemaparan materi kalian pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mau mendengarkan tentang materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan mohon maaf jika Ibu ada salah kata atau salah perkataan yang membuat kalian tersinggung atau membuat kalian gimana-gimana. Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.